Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar jelas? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Saya mulai ya. Silakan dibimbing doa sebelum kuliah. Sebelum kuliah hari ini kita mulai, ada baiknya kita mulai dengan berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Tidak ada kata cukup dalam berdoa. Selanjutnya adalah kita mulai kuliah kita. Materi yang ketiga ya. Sekarang sudah minggu keempat ya berarti ya. 4 minggu lagi berarti UTS. 3 minggu lagi ya. 4 nih, minggu ke-8 biasanya UTS-nya. Materi yang ketiga ini kalau kemarin kita sudah mengenal aljabar boolean ya. Nah, sekarang fungsi kanonikal. Jadi fungsi ini itu fungsinya apa aja di fungsi kanonikal gitu ya. Jadi ada nanti komplement, duality, lateral dan tem, maxtem dan mintem, kemudian bentuk rangkaian SOP. SOP itu sum of product dan POS product of sum. Tujuannya yang pertama mahasiswa dapat menjelaskan tentang komplement, maxtem dan mintem serta bentuk SOP dan POS. Kemudian mahasiswa dapat mengimplementasikan ke dalam bentuk rangkaian. Yang terakhir, mahasiswa dapat menuliskan persamaan dan membuat diagram logika dalam bentuk SOP dan POS. Oke. Sebelumnya ada fungsi boolean dulu ya. Bentar. Oke, jadi samaan atau ekspresi aljabar yang dibentuk dari variabel ya. Jadi fungsi boolean itu persamaan atau ekspresi aljabar yang dibentuk dari variabel. Ya, kemarin kan ada aturan aljabar boolean, sekarang ada fungsi boolean. Kemudian isinya persamaan atau ekspresi itu adalah variabel biner. Karena nilai kita hanya 0 dan 1, tidak mungkin ada bilangan 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada operator biner. Operator biner itu berarti mengoperasikan tidak satu buah itu, tidak satu buah variabel ya, ada 2 atau lebih gitu. Berarti ada OR dan M, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian ada operator unarray, jadi itu operator not ya. Dia kan hanya mengoperasikan dirinya sendiri, hanya A not atau B not, C not kayak gitu kan, atau A bar, B bar, C bar, kemudian dan tanda sama dengan. Oke, jadi persamaan fungsi boolean itu persamaan atau ekspresi aljabar yang dibentuk dari variabel-variabel biner, operator biner, kemudian operator unarray dan tanda sama dengan. Contohnya sama dengan A, B bar, C, contohnya gitu ya. F adalah fungsi boolean. Dia akan bernilai 1 jika apa? Jika A-nya bernilai 1, ya. F bernilai 1 jika A, B, dan C-nya sama dengan 1. Oke, ya. Dan F sama dengan 0 pada A, B bar,
dan C gitu ya. Misalnya kalau ABC-nya nilainya 1 gitu, tapi kalau fungsinya ABC ya berarti nilainya 1, tapi kalau fungsinya adalah AB bar C, F-nya bernilai 0 gitu ya. Nah, ada yang namanya duality. Duality itu apa? Jadi duality itu metode yang bisa dilakukan pada persamaan boolean dengan mengganti nilai atau operator. 0 menjadi 1 atau 1 menjadi 0, N menjadi or menjadi N. Jadi misalnya kalau ada soal ya, X kali 1 sama dengan X, duality-nya berapa gitu ya. Duality-nya apa dari persamaan itu, maka nilai 0 diubah menjadi 1 atau 1 menjadi 0, N menjadi OR. Ya. Itu namanya duality. Contohnya ini ya, X N1 kan sama dengan X. Duality-nya adalah X OR 0 sama dengan X. Kemudian kalau ada X di N kan dengan Y or Z, maka duality-nya adalah ini diganti. Yang OR menjadi not, yang OR menjadi N, yang N menjadi OR. Duality-nya adalah X plus W plus X kalikan Z. X plus Y kalikan dengan Z. Nah, itu duality. Kemudian ada yang namanya lateral dan tem. Sebentar ya, saya balesin ini. Oke. Tadi ada lateral dan tem ya. Lateral ini menyatakan input-input sebuah gerbang logika. Ya, jadi lateral itu adalah input-inputnya. Input-input dari gerbang logika itu nama lainnya adalah lateral. Kemudian tem itu menyatakan operasi yang dilakukan dalam sebuah gerbang. Jadi kalau misalnya ada persamaan F sama dengan ABC bar ditambahkan dengan A bar DE, ya, maka persamaan itu memiliki 5 input. Nah, 5 input, inputnya adalah A, B, C, dan DE. Input itu adalah disebut sebagai lateral. Kemudian ada yang namanya tem. Kalau tem adalah operasinya. Sebentar. Oke, untuk temnya, ya temnya itu ada 5 tem ya. Jadi N untuk A, B, dan C bar, ya. N untuk A bar DE, kemudian not untuk C, not untuk A, ya, dan OR untuk F. Maksudnya untuk F ini berarti menggabungkan ini dan ini. Ya. Saya ulangi lagi ya, kalau lateral itu input-inputnya sudah jelas A, B, C, D, E ya inputnya. Kemudian tem ini adalah operasi-operasinya. Yang pertama, operasi N untuk A, B, C bar dioperasikan N. Kemudian ada operasi N lagi A bar DE ya. Kemudian not, operasi not untuk untuk C bar, kemudian not untuk A dan OR yang di sini. Menggabungkan antara ini sama ini.
Nah, berarti membutuhkan 5 gerbang, yaitu namanya term. Kemudian, jadi maksudnya term itu kalau mau membuat persamaan ini dibutuhkan berapa gerbang? Ya itu, ada 5 gerbang nanti yang dibutuhkan. Kemudian ada yang namanya komplement. Komplement itu ya, komplement misalnya komplement dari sebuah fungsi didasarkan pada aturan De Morgan dan prinsip duality. Masih ingat ya aturan De Morgan? Aturan De Morgan itu kan misalnya ada A, bentar tuliskan ya. Aturan De Morgan itu misalnya ada A N B dibarkan ya, itu maka hasilnya adalah A bar plus B bar ya. Kalau ada A dan B di N kan, kemudian dibarkan ya, ini berarti NEN ya, itu maka sama dengan A bar plus B bar. Kemudian, maka fungsi, sorry, mana tadi? Ini. Aturan De Morgan dan prinsip duality, di mana fungsi NEN-nya mempunyai nilai yang sama dengan fungsi OR dari komplement variabel-variabelnya. Dan fungsi NOR-nya mempunyai nilai yang sama dengan fungsi N dari komplement variabel-variabelnya. Ya, maksudnya itu, A N B bar itu sama dengan A bar plus B bar, atau A plus B bar sama dengan A bar N B bar. Contoh nih, F sama dengan A plus B plus C. Nah, maka F bar sama dengan, ini kan dibarkan nih, A, B plus C dibarkan maka menjadi A bar, B bar, C bar. Ya, ini kan pakai aturan De Morgan. Ini dikomplementkan. Dikomplementkan itu berarti dibalik. Ya, yang satu menjadi 0, makanya komplement itu kebalik. Komplement itu gabungan antara aturan De Morgan dan prinsip duality. Prinsip duality tadi apa? Kan yang 0 menjadi 1, 1 menjadi 0. Misalnya F ya. F agar menjadi kebalikan kan dia jadi F bar. Sehingga semuanya dibarkan. Itu prinsip duality-nya. Kemudian prinsip De Morgan-nya maka ini A bar dikalikan dengan B bar dikalikan dengan C bar. Oke, kalau ada A sampai Z dibarkan, gitu, A plus B plus C dan seterusnya dibarkan, maka menjadi A bar kali B bar, C bar, D bar, Z bar. Begitu juga dengan operasi NEN-nya, ya. Kalau ada A, NB, NC, ND sampai NZ, kemudian dinotkan, hasilnya menjadi A bar, B bar, C bar, diorkan ya. Itu untuk komplement. Kemudian untuk minterm dan maxterm ya. Nanti operasinya yang sering kita gunakan itu minterm dan maxterm ya. Minterm dan maxterm kenapa? Karena nanti ini berkaitan dengan materi selanjutnya. Yaitu apa? Keymap ya. Jadi, misalnya ada n variabel yang membentuk operasi n ya, menghasilkan suatu bentuk persamaan yang disebut dengan minterm atau standar produk. Jadi n itu kan perkalian. Misalnya nih, ada 3 variabel X, Y, Z, semuanya dikalikan, maka itu disebut sebagai minterm. Ya, X, Y, Z itu berarti minterm, A bar BC itu minterm. Ya, jadi semua variabel jika dioperasikan dengan N disebut sebagai minterm. Tapi kalau operasinya membentuk operator itu disebut sebagai maxterm atau standar sum. Jadi misalnya kalau ada 3 variabel nih ya, misalnya X, Y, dan Z bar, mereka semua diorkan, maka itu disebut sebagai maxterm. Ini maxterm ya, ini maxterm, ini minterm, ini minterm. Konsep itu dulu yang dipegang untuk minterm dan maxterm. Jadi minterm itu kan standar produk, berarti dia produk kan perkalian. Minterm adalah operasi perkalian. Kemudian kalau maxterm adalah operasi OR. Oke. Contoh nih, memasukkan tabel kebenaran. Misalnya, nih ya, ada operasi, ini 3 input, A, B, C adalah input, Y-nya adalah output. Nah, kita nggak tahu ini persamaan apa.
persamaan apa yang jelas ada tabel kebenaran seperti ini. Ada A, B, C yang kalau input kan otomatis seperti ini ya, 8 kemungkinan. Kemudian Y-nya nilainya adalah jika ABC-nya 0, Y-nya itu 1, jika 001 maka 1 dan seterusnya. Maka kita harus mencari minterm dulu, minterm dan maxtermnya yang mana. Untuk mintermnya, perhatikan fokuskan dengan nilai 1. Ya. Untuk minterm fokuskan ke nilai 1. Nah, kemudian untuk minterm ini adalah, ini kan nilainya 0, 0, 0, berarti A bar, B bar, C bar. Ini minterm. Kemudian mana lagi yang nilainya 1? Ini nilainya 1. Berarti A bar, B bar, C. Nah, karena C-nya ini bernilai 1, sehingga bukan C bar, ya, tapi A bar, B bar, C. Kemudian mintermnya mana lagi? Mintermnya berarti nilainya 1 lagi di sini. Berarti di sini dia variabelnya adalah ini A, B bar, C. Kemudian minterm lagi mana? Ini minterm lagi ya. Nah, ini adalah, ini adalah A, B, C. Kemudian kita cari maxtermnya. Oke, maxtermnya kita fokuskan ke 0. Nah, karena maxterm itu operasi OR ya, operasi OR ya. Jadi ini kebalikannya. Kalau 0 maka A, karena dia 0 ya, fokusnya kan 0. Nah, maka jika dia bernilai 0 dia A, tapi kalau dia bernilai 1 dia maka bar. Sehingga ini menjadi A plus B bar plus C. Ini maxterm. Kemudian mana yang nilainya 0 lagi? Ini nilainya 0 lagi. Berarti maksudnya apa? A plus B bar plus C bar. 0 lagi mana? Ini 0 lagi. Sehingga menjadi A bar plus B plus C. Ini lagi 0 ya. Sehingga ini A bar B plus B bar plus C. Ada yang ditanyakan sampai sini? Karena ini yang penting. Nanti digunakan seterusnya ini. Bu, mau tanya Bu. Untuk semisal dibalik tidak bisa ya Bu? Kayak maxtermnya nilainya 1, terus mintermnya nilainya 0. Apa tidak bisa Bu? Enggak, jadi ini aturannya ya, aturannya yang dikatakan minterm, bagaimana caranya mencari minterm gitu. Caranya mencari minterm itu kita mencari nilainya yang 1, kemudian dioperasikan N. Kemudian yang maxterm kita cari yang nilai 0, dioperasikan dengan OR gitu. Karena fokus minterm itu fokus kita 1, maka ketika ada nilai 0 dia dibarkan, kalau tidak ada 0 dia tidak ada barnya. Kalau maxterm itu nilainya 0 gitu kan. Jadi A-nya inputnya jika ada 0 maka dia biasa. Tapi kalau ada 1 dikasih bar. Gitu aturannya. Iya Bu, terima kasih Bu. Oke. Saya lanjutkan. Nah, sekarang bentuk sum of product itu berarti apa? Penjumlahan dari perkalian ya. Sum of product berarti penjumlahan dari perkalian dari tabel di atas adalah, nah karena di sini yang ditanyakan adalah sum of product berarti penjumlahan dari perkalian, maka tabel yang di atas tadi kita fokus kepada mintermnya. Karena sum of product penjumlahan dari perkaliannya, berarti ini A bar B bar C bar ditambah A bar B bar C ditambah A B bar C ditambah ABC. Ini adalah persamaan bentuk SOP-nya. Coba kalian operasikan ini. Ini adalah persamaan dari persamaan dari tabel kebenaran tadi. Coba ini dioperasikan, nanti kan hasilnya ketemu tabel kebenaran yang tadi. Wes gini aja, dibuat ya. Misalnya A-nya itu A-nya adalah 0, coba dioperasikan ya. A-nya 0, B-nya 1,
B-nya 1, kemudian C-nya 1, misalnya gitu. Hasilnya Y-nya apa? Nah, masukkan di situ. Ya, oke ya, 1. A bar B bar C, hasilnya apa berarti? 1 apa 0? A bar B, A bar B bar C, 0 ya. Kemudian sekarang ini A bar B bar C lagi. Iki kok 2, harusnya kudune iki. A B bar C bar, A B bar C, A B bar. Ini A B bar C, ini A bar B bar C ya, ini A B bar C. Harusnya sama dengan itu. Salah, ada yang salah ketik ini berarti. Oh betul ya, A bar B bar C, A B bar C, betul-betul. Sekarang kembali ke sini. A bar B bar C, nilainya berapa? 0 apa 1? 0. Kalau A B bar C 0 ya. Oke. Kalau A B C 0 ya. Berarti sehingga Y-nya sama dengan berapa? Y-nya 0. Coba kita cek di tabel itu. Jika A-nya 0, B-nya 1, C-nya 1, maka hasilnya 0. 011 ya. Ini ya, 011 hasilnya 0. Begitu ya. Jadi kalau misalnya kita disuruh membuat persamaan gitu atau persamaan dari tabel kebenaran, kita kan nggak tahu nih, ini tiba-tiba ada tabel kebenaran ini. Terus persamaannya berapa gitu. Caranya bisa dengan cara itu. Bisa dengan cara sum of product. Sum of product berarti apa artinya? Menjumlahkan produk, operasi produk, menjumlahkan hasil perkalian atau menjumlahkan mintem-mintemnya. Itu namanya sum of product. Ya. Kalau semuanya kalian masukkan ini, semuanya kalian masukkan A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0, pasti Y-nya nanti 1. Ini 001 pasti 1. Coba ya nanti kalau nggak ada kerjaan, kalau nganggur gitu, dicoba semua ini. Dicoba semua dimasukkan ke ke persamaan ini. Nah, hasilnya apa, sesuai apa enggak? Ya, jadi itu adalah bentuk dari SOP dari tabel di atas. Atau bagaimanakah cara mencari persamaan dari tabel di atas yang kita nggak diketahui ini persamaannya, tiba-tiba disuruh ada tabel kebenaran ini, buatlah persamaannya. Salah satu caranya dengan seperti itu, ya, itu namanya bentuk SOP, sum of product, atau sum of mintem, penjumlahan dari mintem-mintemnya. Kalau digambarkan di rangkaian percobaan ya seperti ini, atau digambarkan blok diagramnya ya. Ini ada gerbangnya ya, ini gerbangnya tipis lah ketok. Jadi ada operasi N yang pertama adalah A B bar C. A bar B bar C. Mana berarti ini ya? A B bar C kemudian diorkan dengan A bar B. Oh, iki kok A B bar. Podo ya iki ambek iki ya. Iya, Bu. Harusnya A bar B bar C bar gitu. Harusnya apa? A bar B bar C bar ya? Iya, Bu. Tapi kan tidak itu ya, tidak menghilangkan arti ya tadi untungnya ini. Jadi satunya adalah A B bar C bar gitu. Kemudian ada A B bar C dan A B C. Pokoknya ini harus ngikutin mintem yang sebelumnya ya. Jawabannya tuh itu yang benar. Nah, itu kemudian semuanya diorkan. Ini adalah persamaannya. Kemudian, nah, ada lagi yang namanya POS, rangkaian POS ya, produk bentuk POS, POS, product of sum. Product of sum berarti perkalian dari penjumlahan, artinya product of maxtem, mengalihkan operasi OR, atau mengalihkan hasil penjumlahan. Nah, kalau ini berarti kita melihat yang maxtem. Maxtemnya entah di mana, maxtemnya kan ini ya, berarti nanti Y sama A plus B bar plus C di N-kan dengan A plus B bar plus C bar di N-kan dengan A bar plus B bar C.
Oke, jadi dari tabel kebenaran ini bisa menjadi dua persamaan dan itu bernilai sama. Kita lihat dari minterm atau maxterm. Kalau minterm berarti SOP, sum of product. Kalau kita melihat dari maxterm, maka product of sum. Ya. Jadi gini, Y ini nilainya Y itu sama dengan A bar B bar C bar ditambah A bar B bar C ditambah A B bar C ditambah dengan ABC. Atau Y itu akan bernilai sama dengan A plus B bar plus C dikali A plus B bar plus C bar dikali A bar plus B plus C dikali dengan A bar plus B bar C. Oke, ya. Jadi sehingga persamaannya bisa menjadi seperti ini. Ya. Jadi misalnya nih kita buat Y-nya 0 gitu ya, B-nya A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0. Hasilnya berapa? Coba. A plus B bar plus C berarti berapa nilainya? 0. 0. You are now Kok unmuted. 0? 1. 1 ya 1. Satu. You are now Terus muted. ini A plus B bar C Satu. bar Satu. 1. Ini 1. 1. Ini 1. 1. Iya. Oke, jika Y-nya You are sama now dengan muted. 0 semua, maka 1 gitu. Itu ya. Penulisannya bisa seperti ini sih. YABC jumlah sigma ya 0157 berarti artinya di bit ke 0, bit ke 1, ke 5 atau ke 7. Nah, ini kalau product of sum kebalikannya. Berarti ini OR ya. A B bar C diorkan, kemudian di N-kan dengan A B bar C bar yang diorkan dan seterusnya. Begitu. Oke, contoh nih ya, contoh. Buatlah tabel kebenaran dari fungsi di bawah ini dan ekspresikan setiap fungsi menjadi SOP dan POS. Ada persamaan X, Y, Z seperti ini ya. X, Y, Z berarti inputnya jelas ada 3, X, Y, Z. Kemudian berarti ini X, Y, XY-nya dikerjakan dulu ya kan. 00 kan 0, 00, 0, 01, 0, 01, 0. Yang mengandung 0 semua berarti 0 kecuali ini ya 1111 ini. Kemudian Z, XY plus Z. Berarti ini ya. Ini XY plus Z. Ini XY, ini Z-nya. Oh, ini apa berarti sih? Ini Z-nya ya. Ini XY-nya, ini Z-nya. Hasilnya itu ini. XY plus Z taruh sini. Ya kok bingung sih saya. Terserah lah ini ya bentuknya. 0 or 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1. Ya ini XY Z-nya. Kemudian ada Y, ini ada XZ. XZ kan berarti ini 0, 0, 0, 0 semua. Ini 0, 1, 0, 1. Ya, ini XZ. Kemudian Y plus XZ. Ini ya. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Betul. 0, 1, 1, 1. Nah, ini. Kemudian hasilnya di N kan ya. Hasilnya di N kan. Ini N ini. Sehingga F-nya ini. Kalau menyusun jangan gini ya, saya bingung. Jadi kayak biasanya saya jelaskan dulu X, Y, Z, kemudian X, Y-nya mana, terus dioperasikan X, Y plus Z mana gitu ya. Kalau gini kan lihatnya kanan kiri gitu. Terus F-nya berarti dia dioperasikan ini sama ini ya. 0, 0, ini juga 0, 1, karena di sini 1, 1, ini 0, betul, 1, 1 terus ya. Ini F-nya. Sebentar ya, kita break azan dulu.
SOP-nya, sum of product-nya adalah ini. Ya. Tadi kan nilai F ini ya, berarti ini ya. Kalau SOP berarti kita fokus ke mintem ini. Berarti X bar plus YZ ditambahkan dengan ini X plus X Y bar Z. Ya. Kemudian yang ini ya X Y Z, kemudian satunya ini ya X Y Z ini, kemudian ini ya X Y Z bar gitu ya. Jadi ini. Kemudian untuk POS-nya adalah kita fokus yang ke 0, berarti ini. Ini berarti X plus Y plus Z ya. Yang ini juga X plus Y plus Z bar dan seterusnya yang 00. Atau bisa dituliskan gini, ini sigma ya, sigma 3567 itu berarti yang ke-3. Ini kan mulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu juga yang POS-nya. Dari sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Jelas, Bu. Oke, gampang kan ya? Oke. Ekspresikan persamaan di bawah ini menjadi sum of product dan product of sum. Sama ya. F, A, B, C, D itu sama dengan B bar D plus A bar D plus BD. Nah, persamaan di atas bernilai 1 jika BD-nya adalah 0 dan 1. Ya. Ini ya, karena kan B bar D berarti 0, 1. Kemudian AD-nya A bar D 0, 1, BD-nya bernilai 1, 1. Berdasarkan tabel kebenaran 4 variabel ABCD, maka output 1 berlaku untuk mintem. Nah, cara cepatnya ya, kalau mau dibuat tabel kebenaran boleh. Jadi kalau misalnya ini tabel kebenaran kayak tadi. Jadi maksudnya ini tuh gini. Kita cari B bar D ya. B bar D berarti ada A bar C bar, ada A bar C, ada sebentar. A bar, B bar, C bar D, ada A bar. Oh ya, bernilai 1 ya. Bernilai 1 itu kan jika BD-nya itu 01, AD-nya 01, BD-nya 11. Berarti kita cari dulu nih, BD-nya yang 01 kan ini. Ya, B01 juga ini. Kemudian BD 01 juga ini. B bar D01 ini, kemudian BD11 ini. Kita cari yang 11 gitu loh, ya. Paham gak ini? Bingung? Masih agak bingung, Bu. Gini. bingung, Kan ada 7 input, ya, betul ya. Jadi apa ya narang mau ya? Kayak apa ya? Pensil, mana tulisan? Kemungkinan yang terjadi, Dek. Jadi ini kan fokus ke B bar D dulu.
fokus ke B bar D. Berarti B bar D ini kan bisa A bar C A bar B bar C bar D. Ya. Bisa A C bar A C D gitu. Paham ya? Ini B bar D. B bar lagi ada B. Kalau enggak bar D bar AC. Tak tulis no ya. Jadi gini, ini kan B bar D ya. Tak tulis dulu. B bar D. Kombinasi ABCD ya, ABCD yang mengandung B bar D itu bisa apa saja? Kan bisa A bar, B bar, C bar, D. Ya, kemudian bisa apa lagi? A barnya terus C-nya yang tidak bar. Bisa lagi A bar, B bar, kemudian C, kemudian D. Bisa apa lagi? Ayo apa lagi? A ya, B bar. Pokoknya B bar D nggak boleh diganti. Yang boleh diganti adalah A bisa diganti-ganti, bisa AC, A bar C bar, A bar C sama AC bar. Paham? Paham Kak Dek? Iya. You are now unmuted. Iyamu kok ragu. Heeh. Ngono ya. You are now muted. Ngono. Terus saya tak lanjutnya nih Kak bingung. Kemungkinan lagi kan ini A bar C bar, ini kan sudah, ini kan A bar C bar, ini kan sudah A bar C, berarti sekarang yang AC bar ya. A B bar, C bar, D. Kemudian terakhir tuh yang A sama B-nya ya, belum ya, A sama C-nya. A, B bar, C, D. Oke ya, ini untuk yang B, untuk yang B bar D. Kemudian untuk yang A bar D. A bar D berarti sama nanti kemungkinannya. A bar D ini berarti bisa A, B, C-nya yang dibolak-balik. Ya, kemudian tak tulis mana ya ini, Kak bingung. A bar yang tetap hanya A bar D. Berarti kan bisa A bar, B bar, C bar, D. Nah, kan sama dengan ini mana? Kono ya. Yang sama enggak ditulis lagi, intinya itu. Wes kok ikon yo. Jangan dhewe yo. Ke bawah. Gitu. Kalau sama enggak usah ditulis lagi. Sehingga menghasilkan mintem yang seperti ini. Gitu ya. Nah, kemudian yang ini yang bernilai 0. Maksimumnya yang bernilai 0. Selain itu berarti bernilai 0. Jadi ini ada berapa? Kan kalau inputnya ada 4, kemungkinannya kan ada 16. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti yang sebaliknya 8 kemudian adalah maksimumnya. Selain ini adalah maksimum. Ada yang bingung? Bingung, Dek? Kalau bingung, mending kayak cara yang tadi, yang ini. Oh, cara yang ini aja ya. Ada yang ditanyakan? Apa perlu saya jabarkan satu-satu? Panjang. Tapi nangkap ya, nangkap apa yang maksud ya? Tes 1 2 3. Iya. Suara saya, Iya. suara saya bisa Dengaran, didengar. Bu. Dengaran, Bu. Ya, misal kayak ngomong Dengaran. dewe. You are now Bisa, muted. Bu. Ya wes, iku ya intinya itu caranya.
Jadi cari dulu mintemnya. Ini kan jelas B bar D, A bar D plus BD soalnya ini. Terus cari kemungkinan-kemungkinannya. Berarti kalau ini kan bisa AC, A bar C bar, bisa A bar C, bisa AC bar. Gitu juga dengan A bar D. A bar D berarti kan bisa A bar B bar C bar D. A bar B C bar D. A bar B C D. Gitu kan? A bar apa masih durung? Guys, pokok itu ya, yang belum yang mana. Begitu juga dengan BD. Berarti yang bisa dibolak-balik adalah AC. Yang sama tuliskan satu kali aja. Ya. Nah, didapatkan ini nanti. Itu ada 8 ya, ada 8 mintem. Nah, selain ini kan kalian punya 16 kemungkinan nih. Kalau inputnya ada 4 berarti kemungkinannya kan 16. Nah, selain ini berarti dia adalah POS-nya, product of sum-nya. Jadi kalau tadi di baris ke 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, sum of product-nya berarti product of sum-nya ya yang selain ini 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 gitu. Nah, pokoknya itu. Kemudian, nah, nih. Kalau desainlah rangkaian logika kombinasional. Di proses desain tabel kedua. Kemudian yang kedua, tulis sampingnya ya. Kan persamaan output itu baru implementasikan dalam bentuk rangkaian. Jadi seperti ini. Iki gak tampil ya. Iki apa asli nih? Tabel kebenaran, Bu. Tabel kebenaran ya. Cek di ini, cek di PPT ya, tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran itu yang bernilai 1 apa saja. Sambil itu ya, sambil melihat tabel kebenarannya ya, buka semua yang saya kasih, sudah? You are now unmuted. Sudah, Bu. You are now muted. Oke, sudah semua. Nah, di situ kan terdapat nilai 1 ya, fokus kepada nilai satunya. Oke, fokus kepada nilai satunya. Apakah SOP-nya ini benar? U bar XY ditambah UX bar Y ditambah UXY bar plus UXY. Betul ya? Betul? Benar, Bu. Betul ya, karena saya nggak buka wis ini simaan. Nah, setelah ketemu ini kan namanya persamaan SOP ya, sum of product. Tapi ternyata SOP ini bisa disederhanakan lagi dengan menggunakan aljabar boolean. Nah, sebelum diimplementasikan dalam bentuk rangkaian, sederhanakan dulu biar kalau seperti ini nanti kan kita butuh gerbang banyak ya. Butuh gerbang banyak, kemudian kalau ini kan lebih sedikit, disederhanakan dengan boolean. U bar XY ditambah UX bar Y ditambah UXY bar ditambah UXY ya, itu sama dengan, nah bisa keluar U-nya gitu ya. Disederhanakan, dikeluarkan XY-nya. Ini kan U bar XY, ini UXY, UX bar Y. Tuh 2, 3, 4. Ini mana yang ada? Kak ketok aku. Bentar. Nah, UXY ini ya. Kemudian di sini U bar XY itu ini, UX bar Y, kemudian UXY bar ya. Kalau dikalikan dengan misalnya dikalikan UXY dikalikan dengan UXY ditambah UXY ditambahkan dengan UXY ditambahkan dengan UXY, hasilnya apa? Kalau ada ada A tambah A tambah A tambah A, hasilnya apa? Aljabar boolean yo A, You iya are kan? now unmuted. Oh iya. Misalnya 1 tambah 1 tambah 1 ya 1. 0 tambah 0 tambah 0 tambah, meskipun banyak nolnya ya tetap 0. Sama dengan ini. Ya, ini diambil UXY. Jadi misalnya ada UXY ya, UXY ditambahkan dengan UXY ditambahkan UXY, banyak UXY, hasilnya ya tetap UXY. Ya, biar bisa mecah ini maksudnya. Jadi kan ini dikelompokkan ada U bar sama U. U bar tambah U, XY-nya keluar. Ini ada
UY yang sama ya. UY ini menjadi X bar plus X. Ini yang sama adalah UX sehingga menjadi Y bar plus Y. Kenapa Bu dipecah seperti ini? Biar menghasilkan ini. 1, Y bar tambah Y sama dengan berapa? You are now unmuted. A tambah A bar berapa? 1 kan ya? Satu. Sehingga menjadi ini XY plus UY plus UX. Makanya aljabar boolean ini pinter-pinternya kalian mengingat persamaan yang dulu, aturan teori berapa 1 sampai 9 itu harus diingat ya biar untuk seperti ini penyederhanaannya. Tapi nanti ada cara penyederhanaannya lebih gampang daripada aljabar boolean ya. Kalau aljabar boolean itu kan kita ngingat persamaan ya. Ini gimana? Ini bisa diapakan ya gitu. Kalau nanti ada yang setelah ini kita akan membahas key map setelah pertemuan ini, pertemuan minggu depan. Itu lebih mudah penyederhanaan. Jadi kalau misalnya saya gitu ya disuruh memilih, tapi tiap orang punya pilihan yang berbeda. Jadi misalnya saya kalau misalnya dipilih sederhanakan persamaan ini, langsung saya menggunakan key map, saya nggak menggunakan aljabar boolean. Takut kelewat gitu ya. Takut ini pakai apa. Kalau key map nanti sudah jelas, aturannya jelas. Sudah ketemu ini ya, ketemu XY plus UY plus UX, maka ini dibuatlah sebuah rangkaiannya. Ini N ya, ini N dari XY, ini N dari apa ini? UX, ini N dari Y. Kemudian diorekkan. Oke. Terus ada latihan soal. Kerjakan ya. Tidak usah dikumpulkan. Ada waktu 30 menit kerjakan. Suaranya putus-putus, ah. Sorry, You saya are baru now ngecek. unmuted. Kadang Oh, putus, kadang enggak. Iya, itu tadi Bu. Iya. Sorry, Kak, ngecek aku You are ngecek now chat. muted. Ya wes itulah, Dek. Ada yang ditanyakan, kok nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri ya. Saya tadi tuh ya, jam 2 itu apa kok perut saya tuh nggak enak, pengen rebahan gitu. Ini ngajar apa enggak? Perut saya kok sakit. Terusnya jadinya terus punya kan sih lah aja. Agak ditanya Putus-putus Bu. putus. Iya. Iya Bu, putus-putus Bu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri ya. Ada apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Kenapa? Kamu tanya ini yang dikerjakan latihan soal 1 dan 2 ya Bu ya? Semua ya? Atau Ya, salah satu? kerjakan, enggak usah dikumpulkan. Apa gunanya latihan sih? Intinya biar ini aja, latihan kalian buat UTS besok gitu. Ya, soal saya rata-rata tuh enggak keluar dari apa yang saya berikan. Ya, Iya, Bu. jadi kalau elektronika digital ku nilai paling jelek itu loh, AB anak-anak itu loh. Lah wis enak. Biasanya. Karena jawabannya kalau enggak 0 ya 1 kan. Oke, saya akhiri ya. Kalau tidak ada yang tanyakan, saya akhiri sampai ke Rabu besok ya, jam 1:30. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi You are wabarakatuh. now muted. Izin live ya.